otoritasnya kemudian membolehkan gitu ya beberapa pelaku usaha kemudian berkolaborasi. Oh gitu? Berkolaborasi untuk terutama mengatur supply. Nah, bukannya itu kartel? Betul. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, Farid Fauzi Nasution, pemirsa, sobat kompetisi dimanapun Anda berada, pemirsa Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah, saya panggilnya Mas Farid. Ya, kita akan berbincang banyak tentang aktivitas beliau, pengalaman beliau, dan juga tentu pengetahuan beliau di bidang hukum tentu saja, khususnya persaingan usaha. Mungkin Mas Farid bisa sapa dulu nih pemirsa kita, sobat kompetisi yang menyimak acara kita ini. Ya, terima kasih Pak Aruk. Halo pemirsa podcast Country, sobat kompetisi ya kita bilang. Sobat kompetisi podcast Pod Country. Pod Country. Jadi podcastnya Kanwil 3 KPPU ya. Kanwil 3 KPPU. Selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Farid Fauzi Nasution. Saya saat ini partners di Assegaf Hamzah & Partners. Saya adalah co-head Competition Practice Group. Jadi yang membidangi persaingan usaha khususnya gitu ya di Assegaf Hamzah & Partners. Oke. Buat sobat kompetisi yang belum tahu AHP ya. AHP. Assegaf Hamzah & Partners ini, AHP ini adalah law firm atau kantor hukum salah satu yang terbesar di Indonesia. Mungkin kalau dibikin dari ribuan law firm, mungkin AHP ini bisa masuk top 10. Bahkan kalau misalnya kita persempit lagi, bisa masuk top 3 ya, Assegaf Hamzah & Partner. Kalau persempit lagi top 1 yang paling besar. Ya mungkin sobat kompetisi nanti bisa googling lah ya, AHP ini sebesar apa. Nah, di AHP ini sebenarnya ada satu tokoh yang mungkin sobat kompetisi sangat familiar, Assegaf Hamzah ini adalah diambil dari nama founder ya, salah satu founder ya. Itu adalah, beliau adalah Chandra Marta Hamzah atau Chandra M. Hamzah. Beliau adalah, seperti kita ketahui, pernah menjadi komisioner di KPK, luar biasa kan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh tamu kita, Mas Farid, beliau ini adalah co-head untuk Competition Practice Group. Artinya beliau ini yang khusus menangani kasus-kasus persaingan usaha di kantor hukum tersebut. Oke, Mas Farid, ini kondisi pandemi COVID-19 tentu dialami oleh semua pihak ya, merubah semua pola hidup ya, bahkan pola pekerjaan juga berubah. Nah, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya dampak COVID atau pandemi COVID-19 ini dalam proses Mas Farid bekerja di kantornya ini seperti apa nih dampaknya? Ya sebetulnya sama yang lain sih, kita nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya dengan industri lain. Tentunya kita juga memperhatikan masalah social distancing dan segala macam. Jadi yang kita lakukan ya sama dengan kantor-kantor lain, kita memperlakukan work from home. Artinya protokol kesehatan betul. Jadi kita tetap menjaga supaya sesuai juga dengan himbauan pemerintah ya, kita melakukan social distancing dan kalau kita melakukan work from home sampai saat ini. Ya. Nah, ketika menangani klien ya, konsultasi, mendampingi bahkan ya, itu pasti berubah juga ya mekanisme kerjanya ya. Ya. Secara prinsip sama, tapi medianya. Jadi biasanya mungkin kalau kita bisa meeting langsung, mendampingi secara langsung, dengan work from home kita lakukan secara online semua gitu ya. Dan untungnya baik dari sisi klien dan dari sisi kita, infrastrukturnya udah ada ya, sebetulnya juga semua kita bisa tinggal menggunakan internet, aplikasinya banyak gitu, dan aplikasinya juga sangat menunjang untuk pekerjaan lawyer. Jadi kita bisa lakukan itu dengan infrastruktur yang sudah ada. Jadi
Pekerjaannya sama, nggak berubah. Mediumnya betul, yang tadinya kita lakukan secara fisik, kemudian sekarang kita lakukan secara online semua gitu. Awalnya ada kesusahan nggak sih? Awalnya ya saya rasa juga semua akan ada adaptasi ya. Tadinya yang biasa Ketemu. setiap hari ke kantor, ketemu meeting face to face, kemudian sekarang harus dilakukan secara online. Kita review dokumen secara online, discussion secara online gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya itu kita sudah mulai menyesuaikan, sudah bisa mulai ya bisa memaksimalkan malah media itu, dan bahkan kalau saya bilang kita merasa lebih untuk to some extent itu malah lebih efektif gitu ya. Jadi kita pindah dari satu meeting ke meeting yang lain tanpa berpindah secara fisik gitu ya. Apalagi kita tahu Jakarta macet banget. Kalau dulu mungkin kita harus budget 1 jam sebelum meeting, seenggaknya gitu. Spare waktu untuk pindah dari satu meeting ke meeting lain, sehingga dalam satu hari maksimal 2 atau 3 meeting yang bisa dilakukan. Dengan online itu budget itu nggak perlu, jadi 1 detik ini meeting ini selesai, detik berikutnya udah pindah meeting. Sehingga satu hari itu bisa mungkin 5-6 meeting bisa kita lakukan. Lebih efektif dan efisien. Cuma tadi menarik tadi ada meriksa dokumen dan segala macam, karena kita tahu yang namanya corporate lawyer itu kan pasti sangat banyak bersinggungan dengan dokumen. Kalau ketemu tatap muka, klien bawa dokumen dibahas bareng, no problem. Tapi ketika masa online gini berarti ada di PDF-in dulu, dikirim, dipelajari gitu. Share screen. Oh iya betul. Jadi betul. Share screen yang banyak kita bisa go through bersama dokumennya, langsung diedit di situ gitu kan. Jadi ya makanya itu saya bilang infrastrukturnya pun dari sisi aplikasinya juga sudah menunjang dan kita bisa lakukan itu secara efektif. Walaupun di awal-awal mungkin ada hiccups, ya agak awkward gitu ya, karena biasanya mungkin secara fisik, tapi sekarang secara online. Akhirnya lama-kelamaan kita bisa memaksimalkan itulah gitu. Kita bisa take advantage malah dari kondisi WFH tersebut gitu. Oke, dari sisi lawyer ya, karena Mas Farid ini kan lawyer ya dari law firm, itu kan tentu akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga peradilan. Entah itu dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pengadilan, atau bahkan dengan KPPU misalnya. Nah, dari bisa diceritakan nggak pengalaman Mas Farid ketika mendampingi klien itu berhubungan atau berproses dengan lembaga peradilan itu seperti apa? Mereka juga sudah mulai ikut menyesuaikan atau seperti apa? Kalau saya secara pribadi memang nggak langsung. Walau ada beberapa peradilan yang ya peradilan kan memang ada sih yang terutama untuk yang pidana yang mereka nggak bisa berhenti karena ada masa penahanan dan segala macam tetap harus berjalan. Ya yang saya ikuti dari media report ya akhirnya mereka juga lakukan secara online. Untuk yang sifatnya perdata atau segala macam itu masih bisa di delay gitu ya. Tapi untuk misalnya yang kalau saya langsung dengan KPPU ya akhirnya kita lakukan. KPPU pun sama seperti lembaga pemerintah lainnya pun mereka akhirnya bermigrasi secara online, dan jadi online ini tidak hanya di private tapi juga termasuk ketika kita berhubungan dengan authority. Oke, dengan lembaga-lembaga publik ya, kementerian atau lembaga. Nah, di KPPU misalnya pernah langsung mendampingi klien di masa pandemi COVID ini, dan bagaimana perasaannya atau menilai KPPU dengan migrasi tadi, penyesuaiannya seperti apa pengalamannya? Sebetulnya challenge-nya sih satu ya. Ya artinya dari pihak KPPU-nya pun memang sudah, kalau saya lihat sudah bisa adjust dengan kondisi harus online dan segala macam. Challenge-nya tuh biasanya satu, koneksi. Koneksi internet. Karena itu sebetulnya challenge ya mungkin di private dan di government sama gitu ya. Akhirnya kan rely on koneksi masing-masing provider di rumahnya masing-masing. Ada yang bagus, ada yang enggak. Nah biasanya challenge-nya di situ aja sih, itu yang agak masih ada kendala. Tapi secara umum ya sebetulnya gini, kita juga ada klien yang terutama saya mendampingi untuk merger filing, kliennya asing gitu ya, yang sebelumnya meeting dengan KPPU selalu fisik. Of course klien juga nggak bisa ikut. Betul. Tapi dengan online
kliennya di luar negeri bisa ikut juga. Bisa ikut. Oke. Gitu. Jadi bisa pantau juga, terlibat ya. Bisa langsung terlibat. Biasanya kita ya diberi kuasa, jadi kita yang langsung dealing dengan KPPU. Tapi Dan report ya. nanti kita report. Nah sekarang dengan online dia posisi di luar negeri dengan online ini mereka juga bisa attend meetingnya bersamaan dengan kita, dengan KPPU, dengan kliennya yang overseas ini juga hadir. Jadi bisa lebih efektif sebetulnya. Ada beberapa hal yang misalnya commercial issues yang memang di luar knowledge-nya lawyer, mereka bisa langsung respon KPPU. Jadi sebetulnya lebih memudahkan. Betul ya, terutama kalau kita bicara overseas clients. Oke, jadi di mana ada hambatan, toh ternyata di situ ada berkah juga ternyata sobat kompetisi. Jadi menarik banget ini. Pengalaman yang diceritakan oleh Mas Farid, yang saya cukup penasaran ini ya. Jumlah kliennya menurun nggak nih? Nggak dijawab nggak apa-apa. Jumlah klien sih masih bagus lah, masih bagus ya. Masih bagus. Ya alhamdulillah ya. Artinya kan kita memang berharap agar semua kehidupan aspek sosial ekonomi ya tetap berjalan dengan baik, dan salah satu indikatornya memang salah satunya ya di industri jasa hukum ini. Dan kalau misalnya salah satu law firm terbesar sudah mengatakan masih bagus, ya kita patut untuk bersyukur bahwa kondisinya masih ya nggak parah-parah amat gitu ya. Saya mau kembali ke COVID nih, karena COVID kan masih menarik ya. Ketika Mas Farid praktisi hukum khususnya tadi di bidang persaingan usaha, spesialisasinya, ketika membandingkan nih proses bukan hanya penanganan perkara ya, malah mungkin secara lebih luas lagi ketika membandingkan antara yang sudah dilakukan KPPU dengan otoritas persaingan usaha, itu sejauh mana nih ketika katakanlah let's say kita start dari ketika WHO mendeklar bahwa COVID ini sebagai pandemik gitu kan. Saya pernah baca itu kalau nggak salah beberapa otoritas langsung mengeluarkan statement produk dan segala macam. Nah ini kalau dibandingkan dengan Indonesia ini seperti apa? Oke. Ini sebetulnya menarik nih, karena kita pernah bikin webinarnya tentang reaksi otoritas di berbagai negara terhadap COVID ya. Jadi kalau boleh diceritakan lagi, saya cerita bahwa di situasi pandemi COVID ini terjadi anomali di market, di mana di satu sisi ada industri yang mengalami peningkatan permintaan yang sangat tajam, demand-nya jadi sangat tinggi, misalnya bicara teknologi ya. Healthcare products, telekomunikasi. Tapi ya kita pernah cerita di awal ada masker sempat hilang, segala macam. Jadi demand-nya sangat tinggi. Sementara produksi nggak bisa langsung menyesuaikan. Nggak bisa langsung menyesuaikan karena perlu ada lead time-nya gitu ya untuk memenuhi permintaan. Di sisi lain ada pasar-pasar yang sangat signifikan permintaannya. Jadi oversupply. Supply-nya malah jadi bener, jadi terlalu banyak di pasar, sementara permintaannya nggak ada gitu ya, terutama di bidang pariwisata, industri hospitality lah. Ya hospitality industry, termasuk yang lain-lain, misalnya baju, sepatu segala macam. Nah, jadi di situasi pandemi ini ada market yang mengalami demand kemudian sangat signifikan kenaikannya, ada market yang mengalami demand sangat signifikan penurunan gitu ya. Nah di berbagai negara yurisdiksi yang lain, otoritasnya kemudian membolehkan gitu ya beberapa pelaku usaha kemudian berkolaborasi. Oh gitu. Berkolaborasi untuk terutama mengatur supply. Nah bukannya itu kartel? Betul. Itu kan biasanya kita bilang itu kartel. Tapi yang tadi saya bilang kan di satu sisi ada demand yang sangat tinggi. Di sisi lain ada demand yang sangat turun gitu ya. Gimana caranya sih, terutama yang demand sangat tinggi untuk healthcare ini, supply dicoba dikoordinasikan supaya lancar. Satu, tidak terjadi overlap. Supaya sebisa mungkin semua orang bisa terlayani. Itu kalau kemudian pelaku usahanya jalan sendiri-sendiri, mungkin ada yang tidak terlayani, ada daerah yang dapatnya malah double overlap gitu ya. Jadi perlu dikoordinasi. Nah itu dikasih kemudian semacam otorisasi atau dispensasi oleh persaingan usahanya untuk melakukan itu supaya essential service itu bisa terdeliver ke
konsumen. Oke, Australia kan mengeluarkan itu ya namanya authorization ya. Australia. Ya, ada yang namanya authorization, ada yang Kanada namanya dispensation. Ada beberapa negara intinya memperbolehkan kolaborasi. Koordinasi gitu ya. Kolaborasi supaya justru berbeda dengan kartel. Kalau kartel kan tujuannya mereka mendapat untung Excessive profit. Kalau ini tujuannya justru supaya gimana caranya supply Kepentingan ini publik ini terpenuhi. terjaga gitu. Mungkin regulator sendiri nggak punya visibility, tapi pelaku usaha dia tahu kapasitas produksinya, dia tahu bisa menjangkau daerah mana, kemudian dia bisa kolaborasi. Nah itu di-authorize oleh persaingan usahanya. Tapi kan ini sementara ya sifatnya. Sementara, ya selama pandemi inilah gitu ya. Nanti kalau kapasitasnya mereka bisa increase atau bisa pandeminya sudah berakhir. Amerika pun kalau saya pernah baca, dia bahkan membuka semacam hotline ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang mau melakukan seperti itu bisa kontak untuk semacam konsultasi lah. Konsultasi. Ya, semacam jadi di berbagai negara prosedurnya sudah ada dari dulu. Ketika para pesaing ini mau melakukan kolaborasi yang ujungnya justru mensejahterakan konsumen, itu mereka bisa berkonsultasi dengan otoritasnya, otoritas persaingan usaha bisa melihat, menguji, dan kalau menurut dia ini memang bagus untuk kepentingan publik, dia bisa kasih otorisasi untuk dilakukan. Itu sudah di Jepang, di Amerika, di Australia, memang dari dulu sudah ada. Bedanya adalah kalau yang negara-negara lain tadi, Inggris, Amerika, Australia, kemudian dia memberi lebih banyak guideline lagi apa yang bisa dilakukan. Amerika, dia mengatakan tadinya otorisasinya perlu berbulan-bulan, dia akan review dalam 7 hari. Karena kegentingan ini. Betul. Jadi dia mempercepat prosedurnya, gitu ya. Nah, yang menarik di EU juga sama. Kalau EU nggak berbicara yang tadi demandnya Inggris, tapi dia bicara. Dia malah bikin task force kalau nggak salah Inggris. Ya, Inggris ada, EU ada gitu ya. EU itu malah dia berbicara memproteksi yang tadi, yang market demandnya sangat turun. Jadi ada beberapa industri yang kemudian dia bilang boleh berkartel untuk menjaga gitu ya? keberlangsungannya. Boleh berkartel, iya memang boleh berkolaborasi lah, mengatur supply. Iya. Nah hampir, ya kalau saya lihat hampir semuanya bicara memang price fixing tetap nggak boleh. Gitu. Price fixing sama sekali out of question, harga nggak boleh. Tapi supply-nya boleh diatur. Gitu. Padahal supply ini kan sangat menentukan harga. Betul, tapi kalau tidak diatur, jadi bisa jadi lebih mahal. Jadi persaingannya tetap ada di harga. Tetap di harga. Harga nggak boleh saling intip. Persaingannya di harga. Persaingan di harga, tapi bisa menjamin ini terdeliver ke konsumen yang lebih luas dibanding kalau itu dibiarkan masing-masing gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kita sebetulnya mengencourage juga waktu di webinar itu ya, KPPU juga untuk melihat kemungkinan untuk dalam situasi seperti ini di mana marketnya anomali, unprecedented itu, kalau itu dimungkinkan terjadi kolaborasi justru untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen. Jadi tujuan koordinasinya itu mencegah kerugian konsumen, bukan untuk merugikan konsumen gitu. Jadi pada saat itu ada upaya untuk mendorong KPPU supaya memperhatikan hal ini ya. Betul. Tapi kalau kita atau saya boleh bercerita ini ya dari sisi KPPU, itu KPPU sudah mengeluarkan yang namanya surat edaran dari ketua KPPU terkait dengan dibolehkannya dilakukan penunjukan langsung di masa pandemi COVID ini. Karena kan kita memang tadi kan salah satu hambatan dalam ketika kita mengalami pandemi COVID ini kan soal pengadaan dan segala macam. Nah, ketika kita melakukan proses pengadaan yang business as usual atau artinya dalam keadaan yang normal, itu kan perlu proses, ada lelang, ada tender, macam-macam, sehingga dikeluarkan kebijakan itu, dikeluarkan surat edaran yang intinya KPPU memperbolehkan pihak-pihak itu untuk melakukan proses penunjukan langsung, meskipun ada beberapa hal yang harus memperhatikan efisiensi dan macam-macam. Nah, bahkan juga KPPU mengeluarkan peraturan-peraturan komisi yang misalnya terkait dengan penanganan perkara, ada penanganan perkara secara online, bahkan untuk proses merger akuisisi, KPPU juga memberikan tenggang waktu yang luar biasa kan untuk pelaku usaha ketika melakukan proses notifikasi. Nah, tapi memang kalau coba dikaitkan atau dibandingkan dengan otoritas persaingan usaha di luar, itu kan memang judulnya saja ya. Kalau KPPU kan nggak ada judul ini pandemi COVID dan segala macam, tapi esensinya kalau menurut saya sama saja. Toh KPPU juga mempunyai yang namanya
competition compliance. Ya. Competition compliance artinya pelaku usaha itu sebenarnya diberikan ruang untuk berkonsultasi, ya kan? Harusnya itu dilakukan walaupun data yang kami miliki di episode podcast sebelumnya itu informasi dari Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan itu mengatakan bahwa jarang sekali ada pelaku usaha yang memanfaatkan konsultasi untuk menggunakan competition compliance. Justru yang paling banyak comply atau patuh dengan ini adalah pelaku usaha atau perusahaan asing nih. Itu sebenarnya kalau saya boleh sampaikan itu dua hal yang berbeda antara compliance sama yang tadi kita bicara kolaborasi ya. Oke. Enggak, maksud saya tanpa perlu ada produk yang spesifik itu kan sebenarnya kan bisa berkonsultasi dengan KPPU. Artinya kan tadi ada peraturan-peraturan yang sebenarnya esensinya sama, aplikasinya saja yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi kekinian. Ya, itu yang salah satu juga yang kita dorong. Sebetulnya kita sangat appreciate ya ke KPPU terbuka konsultasi pelaku usaha, misalnya tadi ada kebutuhan kolaborasi karena ada shortage, ada kelangkaan nih karena ada demand yang tinggi, sehingga mereka perlu kolaborasi. Nah ini yang sebetulnya perlu didorong supaya publik lebih tahu. Itu yang kita perhatikan. Perusahaan juga nggak tahu kalau KPPU membuka konsultasi itu, gitu. Itu perlu diekspos gitu ya. Nih, sobat kompetisi ini adalah cara KPPU untuk mengekspos supaya publik tahu pelaku usaha ada kesempatan itu. Betul. Jadi selama ini itu sesuatu yang orang juga kayaknya nggak terlalu tahu. Kita juga sebetulnya lebih baru tahu. Wah ternyata boleh waktu di webinar itu ya. Karena secara formal juga nggak ada. Nah, jadi sebetulnya sangat bagus kalau kemudian KPPU announce secara formal kita membuka siapapun yang mau berkonsultasi. Kalau misalnya itu diketahui misalnya secara umum atau khususnya oleh pelaku usaha, nanti nggak takut nih jasa hukumnya berkurang nih? Enggak. Jangan. Kita akan tetap punya peran. kita bisa membantu dalam proses itu ya. Jadi kita bisa sangat membantu lah. Justru inline sebetulnya kita juga nggak mau ada terjadi shortage dan segala macam. Kita bisa ajak bersinergi. Jadi kita bisa kan sekarang sebetulnya kalau konsultasi yang itu ya boleh nggak kita kolaborasi, kita nggak tahu sekarang. Betul. Satu, informasinya tidak tersampaikan. Atau takut jangan-jangan kalau begitu konsultasi ketahuan mau kartel gitu ya. Ya, tapi kalau kartel untuk for public goods, untuk public benefit ya kan kembali lagi menjaganya kerugian konsumen. Betul, kan? Belum ada expose dari KPPU. Nah, karena nggak tahu, jadi udah takut duluan kan. Jangan-jangan nanti kesini malah jadi banyak tekanan dari KPPU-nya. Padahal KPPU, nah sayangnya karena itu tadi secara formal tidak di-announce, secara formal nggak tahu kalau kita konsultasi outputnya apa dari KPPU, prosesnya berapa lama, ketemunya sama siapa, apa yang harus disiapin. Yang itunya masih belum ada. Dan jadi, itu bisa dijawab di podcast ini. Itu pentingnya Country nih ya, podcast KPPU Kanwil 3 karena kita akan membahas soal persaingan usaha secara khusus dan bisnis, perdagangan dan usaha pada umumnya. Ini menarik banget ini. Jadi sebetulnya itu sangat appreciate KPPU membuka diri untuk konsultasi, tapi perlu diinstitutionalize. Jadi juga pelaku usaha juga tahu yang perlu kita siapkan data ini. Kita tahu misalnya dalam 2 minggu, dalam 3 minggu bakal ada jawaban. Terus kemudian bisa jadi semuanya lebih terukur gitu ya. Kalau kan kita bicara kepastian hukum, kita bicara predictability bisa sesuatu yang bisa terukur dan terprediksi gitu. Semakin unpredictable semakin nggak ada kepastian hukum. Jadi kalau itu bisa diinstitutionalize dan disebarluaskan gitu ya. Saya sangat punya optimisme ini pelaku usaha juga menyambut betul prosedur itu ya bisa dimanfaatkan terutama untuk menangani masalah COVID-19. Iya, shortage dan segala macam gitu. Memang betul Mas Farid di episode podcast sebelumnya memang ada informasi ya dari Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan bahwa memang minim sekali memang peran serta dari pelaku usaha ya, khususnya pelaku usaha nasional BUMN malah itu yang memanfaatkan competition compliance dari KPPU itu dalam kondisi normal ya, apalagi dalam kondisi yang yang tidak normal seperti pandemi. Padahal urgensinya jadi lebih tinggi. Jadi memang ini menjadi masukan
Dan ini Pod Country ini jadi salah satu upaya dari KPPU untuk melakukan expose seperti itu. Oke, Mas Farid, sebenarnya masalah dari pelaku usaha kenapa mereka tidak memanfaatkan ini apa sih? Apakah memang cuman karena ketidaktahuan mereka atau ada hal yang lain misalnya? Satu, ketidaktahuan ya. Kedua, jadi kita pun sebetulnya coba menyampaikan gitu ya kalau KPPU membuka diri untuk konsultasi. Kedua, masalah itu tadi kepastiannya. Oke. Jadi Bisnis prosesnya. Terus sejauh mana sih harus di-provide gitu ya. Ada nggak kira-kira yang bakal fireback jadi merugikan pelaku usaha sendiri seperti yang gitu? Oh, ada kekhawatiran seperti itu. Karena nggak ada proses yang jelas. Misalnya nanti outputnya apa kalau misalnya ya tidak di-authorize oleh KPPU proposalnya. Apakah itu kemudian Ketika dilakukan nanti akan melanggar? ya jadi atau malah KPPU bisa kemudian mencari lagi isu-isu yang lain terkait pelaku usahanya gitu kan. Jadi perlu ada jaminan juga gitu buat pelaku usahanya sebetulnya apa gitu yang mereka akan ini apa ya ke protectionnya gitu ya. Nah hal-hal yang ketidakjelasan itu yang jadinya kemudian juga mendiscourage akhirnya pelaku usaha cari aman pasti berpikir cari aman betul karena masih belum diatur kalau ada aturannya kita bisa bilang ini lebih terukur data yang diperlukannya ini gitu ya prosesnya sekian lama hal yang akan direviewnya apa kira-kira nanti keluar pendapat atau apapun dari KPPU-nya seperti apa kalau ternyata nggak keluar juga nggak ada kerugiannya buat pelaku usaha karena ada jaminan apa misalnya gitu ya. Nah hal-hal yang begitu yang sebetulnya diperlukan dari sisi pelaku usahanya sehingga mereka juga jadi ada insentif untuk kemudian meminta misalnya tadi ada proses otorisasi atau proses dispensasi atau apa namanya ya dispensasi atau otorisasi tadi ya. Oke, Mas Farid, kita ini kan sekarang sudah beralih ya pola hidup masyarakat ya. Jadi bukan hanya ketika menghadapi pandemi Covid, bahkan beberapa tahun terakhir ini sebelum pandemi Covid pun pola hidup masyarakat ini sangat berubah ya. Mungkin saya, mungkin Mas Farid, mungkin sobat kompetisi yang di rumah itu sekarang sudah beralih pola hidupnya menjadi ya katakanlah online lah. Kemana-mana atau beli apa semuanya sebuah serba online, seolah-olah hidup ini sudah dalam genggaman ya, cukup pegang gadget, mau apa aja bisa. Nah, kalau kita mencoba ya relate ke regulasi atau peraturan yang ada pada saat ini, apakah pengaturan atau peraturan yang ada saat ini sudah cukup memadai nggak sih dengan perubahan pola perilaku masyarakat yang sudah sedemikian berubah ini, khususnya di persaingan usaha misalnya? Nah, jadi kita bicara tentang persaingan usaha di bidang e-commerce lah ya. E-commerce. Jadi kalau saya melihat sebetulnya general rules-nya di undang-undang yang sekarang, Undang-Undang 599 ini, saya melihat sebetulnya sudah memadai. Karena secara prinsip competition law-nya masih tetap, secara prinsipnya memang nggak berubah, tetap sama gitu ya. Jadi protection for consumer welfare. Nah mungkin yang sedikit cuman mengartikannya lah kalau sebelumnya kita bicara consumer harm itu adalah higher prices atau lower output. E-commerce ini mengintroduksi sesuatu yang baru misalnya jadi consumer harm. Sorry saya potong ini Mas Farid. Pemirsa lagi-lagi kalau kedatangan tamu yang pintar ini selalu selipan-selipan istilah apa Inggris nih ya. Sementara Mas Farid ini kan kita tahu bahwa sobat kompetisi ini kan ya pengennya paham ya dengan apa namanya istilah-istilah. Betul. Istilah-istilah hukum ya terutama ya. Ya mohon di Indonesiakan lah. Oke. Supaya saya sendiri juga paham ya sobat kompetisi ya. Jadi kita mungkin mulai dari bicara hukum persaingan usaha gitu ya. Saya melihat hukum persaingan usaha itu tujuan akhirnya adalah melindungi kesejahteraan konsumen. Supaya konsumen ini tidak dirugikan gitu ya. Kapan konsumen itu dirugikan? Ketika terjadi seperti yang selalu digunakan bahasa KPPU juga, terjadi kelangkaan barang atau terjadi kenaikan harga yang tidak wajar. Itu yang tadi higher prices, kenaikan harga yang tidak wajar atau scarcity tadi ya. Atau scarcity, lower output gitu ya. Itu yang dari dulu selalu jadi basic kita bicara
kerugian konsumen gitu. Jadi hukum persaingan usaha mencegah terjadinya itu. Nah, di dalam perkembangannya dengan dunia e-commerce yang menarik adalah banyak sekali produk-produk baru yang free, yang gratis. Jadi kita sebagai konsumen banyak produsen juga banyak memproduksi barang-barang yang memang gratis, tidak dijual gitu ya. Kita name lah seperti mungkin aplikasi email, media sosial, semua bisa kita pakai secara gratis, secara free. Sehingga yang pertanyaannya adalah tadi ya. Tapi kan walaupun free tetap ditempel-tempelin iklan. Betul, tapi udah untuk mengaksesnya kita nggak bayar. Oke. Nah, sehingga pertanyaan yang tadi kenaikan harga yang tidak wajar, harga yang mana? Karena nggak ada harganya, karena free, gratis gitu ya. Sehingga perkembangannya adalah kalau kita lihat di dunia saat ini kerugian konsumen jadi bertambah, yaitu kenaikan harga yang tidak wajar, kelangkaan barang atau berkurangnya inovasi. Oke. Jadi untuk yang produk free itu kerugian konsumen terjadi ketika produsennya jadi kurang insentif untuk melakukan inovasi sehingga pilihan untuk konsumen jadi berkurang. Oke. Jadi prinsipnya tetap sama, kerugian konsumen, tapi kemudian terjemahannya apa itu yang dimaksud dengan kerugian konsumen gitu ya. Nah, kedua adalah kembali lagi saya sampaikan prinsip-prinsip umumnya tetap sama sebetulnya, tapi aplikasinya di e-commerce yang menyesuaikan ya, harus disesuaikan. Saya kasih contoh, kalau kita bicara hukum persaingan usaha, kita bicara yang namanya pasar. Geographic market ya. Pasar bersangkutan, betul. Ada kita bicara pasar bersangkutan dari dimensi produk dan dimensi geografis. Di e-commerce itu disebut dalam dunia hukum persaingan usaha itu kita mengenal yang namanya dynamic market. Jadi mungkin kalau di dunia konvensional kita bisa bilang ini relevan marketnya satu produk tertentu gitu ya, diukur di situ pangsa pasarnya berdasarkan penjualan. Tapi di dynamic market yang hari ini satu produk punya posisi dominan, besok bisa hilang dalam satu hari posisi dominannya. Karena apa? Karena ada inovasi baru. Jadi definisi marketnya itu tidak serigid seperti di produk-produk yang kita bilang ya old economy lah ya. Di new economy ini marketnya very dynamic. Jadi posisi dominan prinsipnya tetap sama, tapi sebetulnya marketnya yang sangat dynamic. Tapi itu kan justru akan menyulitkan otoritas ya untuk melakukan pengawasan ketika tadi marketnya begitu dynamic. Karena kita tahu bahwa hampir semua otoritas persaingan usaha di dunia dulu itu kan setiap program dia selalu akan mencantumkan saat ini, tahun ini kami akan fokus pada ini misalnya. Nah itu kan ketika marketnya menjadi sangat dinamis, itu kan menjadi sangat jadi volatile ya. Jadi volatile, kemudian gimana nih pengawasannya? Betul. Tapi maksudnya karena dynamic market itu posisi dominannya itu tidak seperti di old economy yang hari ini punya posisi dominan, tahun depan masih posisi dominan. Karena dalam dynamic market hari ini dia posisi dominan, besoknya dia udah bisa jadi hilang sama sekali. Udah ada produk baru yang kemudian produk baru ini menjadi punya posisi dominan. Karena ada inovasi baru. Jadi perubahan struktur pasar kalau kita bicara old economy itu sangat volatile. Nah, sehingga di dunia e-commerce ini authority itu memang harus lebih sangat hati-hati melihat struktur marketnya karena itu perubahannya akan sangat dynamic. Makanya kita bilang itu pasar yang sangat dinamis. Tadi di yang pertama kan Mas Farid bercerita tentang kerugian konsumen ya. Sementara kita tahu sekarang di Indonesia ini sebenarnya undang-undangnya itu beda loh. Betul. Ya. Untuk KPPU itu kan kita tahu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sementara ada lagi undang-undang di luar itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Betul. Nah, irisannya di mana nih? Tadi kan Mas Farid bercerita soal kerugian konsumen. Nah, apakah kemudian KPPU bisa nih menjangkau katakanlah tadi ya perlindungan konsumennya ketika kita mengetahui bahwa undang-undangnya sendiri terpisah. Bahkan kalau nggak salah ada badan tersendiri ya yang istilahnya menjadi yang diberikan amanah lah untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini gimana nih? Undang-undangnya terpisah. Artinya memang dua rezim yang berbeda. Tapi saya bilang tadi di awal
tujuan akhirnya. Iya. Tujuan akhirnya sama-sama perlindungan konsumen. Jadi saya kalau bicara biasanya sama klien atau yang lain, sebetulnya saya selalu bilang kita harus memahami ini sebetulnya dibentuk Undang-Undang 599 ini adalah tujuannya juga untuk melindungi konsumen. Oke. Nah, irisannya di mana dengan Undang-Undang 899? Kalau di Undang-Undang 5 ini perlindungan dari kerugian konsumen yang terjadi karena Persaingan antar pelaku usaha. Betul. Sementara kalau di Undang-Undang 8 itu yang hubungannya betul antara produsen dengan konsumennya secara langsung. Tapi kalau lihat Amerika itu dalam satu badan. Betul. Lihat Australia dalam satu badan. badan. Yang paling baru Singapura itu mereka meleburkan. Tadinya CCS Competition Commission of Singapore dia leburkan jadi sekarang namanya Competition of Consumer and Competition Singapura Triple CS. Iya. Jadi memang di berbagai jurisdiksi akhirnya itu digabung di dalam satu badan karena ya itu tadi karena end goalnya sebetulnya sama. Cuman yang kalau di persaingan melindungi konsumen dari persaingannya. Kalau undang-undang perlindungan konsumen itu yang direct hubungannya antara produsen dan konsumen gitu. Di negara lain misalnya ya, rezim hukum di negara lain atau otoritas persaingan usaha di negara lain ada nggak sih yang mirip-mirip dengan KPPU misalnya dipisahkan terkait dengan kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dengan persaingan usaha? Saya lihat sih masih ada ya. Masih ada yang dipisah-pisah. Misalnya ya yang dekat Malaysia juga masih Competition Commission. MCC itu ya. MCC, Filipina masih Philippine Competition Commission, masih ada yang. Tapi ya itu makanya Singapura itu yang paling baru mereka meleburkan diri tadi. Sebelumnya mereka terpisah, tapi akhirnya kemudian digabungkan. Kalau Australia udah lama CCC. Amerika udah dari zaman di FTC-nya ya. FTC ada Bureau of Consumer Protection, ada Bureau Competition, tapi dalam satu wadah FTC gitu. Jadi memang masih ada yang kemudian digabung, ada yang dipisahkan. Gitu. Ada yang dari awal sudah digabung, tapi ada yang kemudian melebur, tapi masih ada juga yang terpisah. Nah, tadi Mas Farid kan bercerita lebih ke arah vertikal ya. Kalau yang e-commerce-nya tadi ya, e-commerce tadi ya. Nah, e-commerce tadi dalam perspektif persaingan. Nah, jadi prinsip-prinsip persaingan itu di old economy itu tidak bisa serta-merta diterapkan as is seperti di ekonomi yang lama gitu ya. Ini kita bicara digital economy, prinsipnya tetap sama, tapi aplikasinya bisa jadi berbeda. Bisa dikatakan gini nggak, teori-teori persaingan usaha dulu ya yang biasa diterapkan oleh banyak otoritas persaingan usaha ini sudah bisa dikatakan udah ketinggalan zaman lah. Tadi kan sudah ada old new istilah-istilah itu ya. Bukan old new, old economy, ada new economy dan segala macam. Sebetulnya sih makanya saya bilang kalau secara prinsipnya tetap masih relevan. Tapi terjemahannya, penerapannya itu yang agak berbeda gitu. Tapi bahwa secara prinsip melindungi konsumen dari kerugian itu sama. Bicara abuse of dominant position sama, kartel sama. Tapi itu tadi kita bicara abuse. Kalau di digital economy posisi dominan saat ini bisa jadi besok udah nggak dominan. Karena marketnya is different, marketnya berbeda. Jadi kembali ke aplikasinya itu yang berbeda. Tadi saya menangkap ada istilah dynamic ya, very dynamic bahkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan regulasi, kita di Fakultas Hukum nih, kita selalu diajarkan bahwa seringkali regulasi atau peraturan itu selalu hampir bisa dikatakan ketinggalan dengan dinamika atau perubahan di masyarakat. Nah, yang pernah kita alami dulu beberapa tahun terakhir itu adalah ketika muncul layanan ojek online. Ya kan, sempat menimbulkan banyak pro dan kontra, demo di mana-mana karena kebijakan pemerintah. Karena kita tahu pemerintah pun nggak salah, karena regulasinya kan memang seperti itu. Bahkan kalau misalnya nggak salah di regulasi yang ada, tapi nggak tahu kalau sudah diperbarui ya, itu kan yang namanya transportasi umum itu minimal beroda 3. Nah, sementara muncul ojek online roda 2. Itu kan ternyata masyarakat sangat membutuhkan itu, dan ketika itu ada sempat dilarang ya, sempat ada pertentangan lah di bawah. Nah, ini saya mau kaitkan lagi dari sisi regulasi ini untuk catch up-nya gimana sih? Nah, jadi
digital ekonomi itu memang melahirkan model-model bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi unprecedented ya. Unprecedented. Jadi semua orang masih mencoba memahami ini sebetulnya bisnis modelnya seperti apa dan seperti apa. Tidak hanya di Indonesia. Di seluruh dunia pun begitu. Jadi bukan unik Indonesia yang regulator. Secara umum dunia pun mengalami itu. Ya. Nah sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah kalau saya bilang regulator harus hati-hati, betul-betul memahami bisnis modelnya seperti apa dan memang harus dibuat regulasinya, policy-nya seperti apa gitu. Jadi jangan kemudian terburu-buru membuat peraturan tanpa paham dulu sebetulnya bisnis modelnya seperti apa, dinamikanya seperti apa gitu ya. Karena kita regulasi juga saya juga tidak mau, ya kita semua tidak mau regulasi yang terlalu ketat juga menghambat inovasi. Betul. Jadi regulasi ini harus dia ada sisi perlindungan publiknya betul, tapi dia juga tetap harus bisa memberi ruang untuk inovasi, ruang untuk tumbuh buat para pengusaha digital ekonomi ini gitu. Jadi mungkin yang sebetulnya yang cukup bagus kalau kita lihat regulasi fintech di Indonesia ya, di mana kemudian regulatornya juga dia coba mengakomodir, dia nggak bikin terlalu strict dulu aturannya yang disebut kita regulatory sandbox. Jadi coba dulu, lihat perkembangannya bagaimana. Apa nggak beresiko itu? Coba-coba tuh, Mas Farid. Coba regulasinya. Makanya regulatory sandbox artinya sekedar direction, arahan gitu ya. Trial gitu atau trial. Nah, tapi nggak kemudian itu jadi sesuatu yang di-enforce dulu gitu ya. Jadi sambil melihat arah perkembangannya seperti apa, karena itu tadi kita penerimaannya gimana, feedback dari para operatornya, dari para produsennya juga gimana. Jadi dialog itu juga sangat penting dengan para pemainnya sendiri supaya semua orang on the same page, sama-sama paham gitu ya kebutuhan industrinya seperti apa, regulator mau meregulasinya seperti apa, kebutuhan konsumennya seperti apa. Nah itu yang saya bilang regulasinya memang jangan terlalu terburu-buru karena ini sesuatu yang masih sangat baru, sangat unprecedented. Jadi kita sama-sama lihat, sama-sama belajar, sama-sama melihat ini kedepannya seperti apa, sehingga jangan sampai mengeluarkan kebijakan tanpa tahu nanti dampaknya seperti apa. Sehingga tadi istilahnya sandbox, regulatory sandbox ya. Regulatory sandbox ini buat pengambil kebijakan juga mungkin bisa diambil manfaatnya ya diskusi kita pada siang hari ini di Pod Country terkait dengan sandbox regulatory ya. Bahwa itu perlu juga yang namanya kebijakan atau peraturan itu perlu untuk diketahui dulu ya dampaknya, nanti penerimaannya seperti apa, dan harus dipahami dulu model bisnisnya seperti apa. Oke, kalau kita coba bandingkan ya, kita kan selalu harus mencoba untuk membandingkan sesuatu yang katakanlah yang bagus kita ambil, yang nggak bagus ya tentu kita tinggalkan ya. Kalau di luar negeri, pengamatan dari Mas Farid nih untuk e-commerce ya, mau dikaitkan secara general, kalau mau dibahas general boleh, mau dikaitkan dengan persaingan usaha, kita berharap seperti itu. Ini seperti apa untuk e-commerce khususnya ya? Ya itu tadi ya, e-commerce itu secara prinsip juga di luar negeri masih pakai prinsip-prinsip yang lama, tapi justru yang tadi aplikasinya itu yang sudah mulai berbeda gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik digital ekonominya gitu. Jadi harus dipahami dulu karakteristik ekonomi digitalnya, bisnis modelnya, sehingga nanti penerapan prinsip persaingannya memang betul-betul sesuai dengan karakteristik digital ekonomi. Jadi saya ambil contoh ada beberapa hal di karakteristik digital ekonomi. Ada yang namanya mobility, karena mereka sangat mobile. Ada yang namanya personalisasi. Jadi kalau digital ekonomi itu sangat very personalized gitu ya. Kemudian, yang satu juga yang bersinggungan dengan persaingan adalah biasanya multi-sided market. Jadi sifatnya platform, di situ banyak stakeholder yang terkait. Jadi kita akan bicara persaingan itu nggak cuma kalau dulu penjual dan pembeli, tapi di multi-sided market ada platform di mana di situ pembelinya tuh bisa jadi lebih dari satu, gitu ya. Sehingga persaingannya pun akan sangat bergantung
persaingan di konsumen yang satu sangat bergantung bagaimana persaingan di konsumen yang lainnya. Jadi itu algoritma yang lebih kompleks. Kemudian ada lagi yang data. Nah, satu lagi cirinya digital economy adalah reliant on data. Jadi misalnya kalau di old economy kita beli minum misalnya ke toko, kita nggak ditanya namanya siapa, nomor handphonenya berapa. Ya ini nggak nyindir kan ya, silakan diminum juga. Oh iya. Nah itu yang beda dengan digital economy. Digital economy sekarang banyak kemudian kita memberikan data pribadi karena memang digital economy bisnisnya sangat bergantung dari analisis terhadap data-data terhadap big data tersebut. Gitu. Nah itu beberapa perbedaan old economy dengan digital economy. Nah dengan memahami karakter-karakter itulah kemudian penerapan prinsip persaingan usaha itu tadi harus memperhatikan hal-hal tersebut gitu supaya jangan aplikasi di old economy diterapkan di digital economy gitu. Walaupun prinsipnya sama tapi aplikasinya jadi beda. Iya. Menyesuaikan lah ya. Nah, tadi ketika membahas soal data ya, sempat di beberapa episode podcast kita sebelumnya, data ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan menjadi aset saat ini, utamanya untuk marketplace ya. Nah, bahkan ada kekhawatiran dari pengguna marketplace itu, contohnya misalnya UMKM lah, ada kekhawatiran bahwa dengan adanya data yang dimiliki oleh mereka dan tidak dimiliki oleh UMKM, ada kekhawatiran ke depannya itu pihak yang memiliki data bisa melakukan apapun dengan data itu. Nah, kalau misalnya kita coba kaitkan dengan pengaturan ya atau prinsip persaingan usaha sehat itu nanti sebagaimana seharusnya data ini digunakan atau diatur seperti apa? Apakah di Indonesia ini sudah ada misalnya regulasi yang mengatur soal perlindungan data pribadi misalnya? Nah itu sebetulnya di luar competition ya, karena ini rejimnya jadi rejim perlindungan data. Yang sejauh yang saya tahu. Tapi kaitannya dengan persaingan juga ketika dia mau memanfaatkan kepemilikannya data itu. Ya. Jadi pertama perlindungannya yang saya tahu udah ada PMK-nya, RUU-nya sedang dibahas perlindungan data pribadi, ya artinya mengenai bagaimana data tersebut diperoleh, kemudian harus dijaga kerahasiaannya, itu akan mengatur tentang itu. Kaitannya dengan persaingan adalah penggunaannya, apakah itu data tersebut itu memberikan market power atau enggak, gitu ya. Itu masih even di dunia sekarang pun itu masih perdebatan yang sedang sengit gitu, karena ada yang sebagian bilang data is the new market power, ada yang bilang data ya is data itu, apakah dia market power atau enggaknya tergantung dari hal-hal yang lain, bukan tergantung pada data. Jadi itu sampai sekarang pun sepertinya kalau perbincangan di dunia internasional belum mengerucut apakah itu memang dianggap sebagai market power atau enggak. Jadi itu masih sesuatu yang develop lah, masih berkembang dalam diskusi terus gitu. Kedepannya nih, beberapa saya sempat baca ya, mungkin Mas Wahid bisa ngasih insight terkait dengan penggunaan data atau algoritma misalnya dalam proses penegakan hukum atau proses penanganan perkara di kasus-kasus persaingan usaha. Ini dimungkinkan nggak sih? Karena kita tahu misalnya, saya mau cerita juga, saya pernah baca China itu sudah mengembangkan AI ya, artificial intelligence, itu untuk menangani kasus-kasus korupsi. Ya itu nanti pemirsa atau sobat kompetisi bisa googling, itu China sudah mengembangkan. Jadi buat enforcementnya ya? Enforcementnya, bahkan di China itu bukan untuk enforcementnya, bahkan dalam proses dia pencegahan, AI ini bisa digunakan. Karena AI ini diterapkan atau ditanamkan itu di seluruh kota atau wilayah di daratan Cina. Untuk mendeteksi. Bahkan mendeteksi dan bisa untuk mengenforce dengan menggunakan AI tadi. Nah, untuk persaingan usaha nih, ya tadi kan ngomong soal data dan segala macam, ngomong pasar ini begitu dynamic. Bahkan di beberapa kasus dalam penetapan harga misalnya, itu perusahaan-perusahaan pernah mengatakan bahwa saya ini menggunakan algoritma untuk melakukan penetapan harga. Nah, apakah hal-hal ini juga nantinya otoritas persaingan usaha juga harus beradaptasi dengan ini?
Ya, jadi kalau saya juga melihat memang AI ini sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ya. terhindarkan. Di dua sisi nih, di bisnisnya, bisnis playernya maupun di authority-nya juga pasti bisa memanfaatkan AI. Jadi kembali lagi nanti kita bicara prinsipnya tetap sama, tapi aplikasinya harus mengconsider juga AI akhirnya gitu ya. Jadi itu memang sesuatu yang saya sih optimis gitu ya. AI ini memang sesuatu yang bisa digunakan nanti pasti akan digunakan lah. Tapi kalau dari pemahaman, karena saya belum pernah mendengar ya ada otoritas persaingan usaha yang menggunakan. Saya nggak tahu kalau misalnya saya salah ya. Saya belum pernah mendengar itu. Belum pernah mendengar ya, betul. Otoritas persaingan usaha menggunakan AI dalam proses penanganan perkaranya. Belum lah ya. Saya juga belum. belum. Nah, KPPU juga perlu mempersiapkan diri ke depannya, kan kita sudah prediksi nih bahwa yang namanya AI ini sepertinya nggak akan terbendung, bahkan China pun sudah melakukan itu. Oke, Mas Farid, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat fundamental ya, terutama untuk KPPU, untuk persaingan, bahkan untuk dunia usaha. Kita tahu bahwa di rezim notifikasi merger akuisisi ini kan kita di KPPU kan yang dikenal adalah rezim post notification ya. Nah, ketika KPPU mencoba untuk melakukan pre-notification ya dalam RUU-nya, itu ada beberapa keberatan ya di luar ya, terkait dengan rezim notifikasi yang sifatnya pre-notification. Nah, dari pengalamannya Mas Farid berkecimpung di dunia jasa hukum, terutama dengan klien-klien pelaku usaha yang besar ya, terutama pelaku usaha di nasional maupun asing, sebenarnya sikap mereka itu seperti apa sih dari kacamata pengusaha nih soal rezim notifikasi post dan pre? Ya, jadi sebenarnya kalau kembali lagi kebutuhan pelaku usaha adalah kepastian, certainty ya. Baik atau buruk yang penting itu ada pasti. Begitu ya. Nah, pre-closing lebih memberi kepastian dibanding post-closing gitu ya. Tapi kalau dengan pengalaman KPPU selama ini, post-closing ini prosesnya jadi terlalu lama dan segala macam. Banyak faktor ya, faktor kapasitas KPPU-nya sendiri, ada shortage manpower gitu, kapasitas dalam reviewnya segala macam, sehingga prosesnya jadi sangat panjang. Nah ini pemirsa Sobat Kompetisi, kalau orang pintar dan sopan itu kalau ngeritik halus ya. Mau ngomonginnya ini KPPU ada hambatan dari sisi kuantitas maupun kualitas. Manpower, jumlah pegawai yang terbatas karena kerjaannya demikian besar. Kemudian juga dari sisi kemampuan untuk melakukan review ini, kita nggak boleh marah, KPPU nggak boleh marah, tapi ini adalah masukan dari pihak luar yang menurut saya ini sangat konstruktif dan harus ditindaklanjuti. Dan semoga nih pimpinan kita juga melihat podcast ini ya, Pod Country, untuk melakukan evaluasi dan juga peningkatan ke depannya. Tapi ini kami sangat mengapresiasi nih yang disampaikan oleh narasumber, karena ya inilah, kalau narasumbernya pinter, halus, cara kritiknya juga halus. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Mas Farid. Jadi sebetulnya yang utamanya itu kepastiannya itu. Nah, kalau dengan situasi masih seperti ini kemudian kita beralih ke pre-closing, yang dikhawatirkan adalah proses transaksinya yang kemudian akan bisa jadi frustration karena proses yang delay, dan jadi uncertainty-nya jadi tinggi. Betul. Jadi kalau dengan makanya kembali lagi KPPU, kalau KPPU bisa increase capacity-nya, dan ini sekarang pre-closing itu pressure-nya jauh sangat tinggi dibanding post-closing. Post-closing transaksi sudah selesai. Hampir perbedaannya sudah selesai. Ini udah berjalan. Lamarannya udah diterima lah. KPPU-nya lama, ya udahlah ya, transaksi sudah terjadi. Tapi kalau pre-closing, orang akan menunggu KPPU sebelum mereka bisa closing. Nah, pressure-nya on KPPU. Semua orang akan ngejar ini gimana, ini bagaimana KPPU kapan bisa keluar, kapan bisa. Uncertainty itulah yang kemudian menjadi dasar dari perusahaan, dari pelaku usaha itu untuk kalau seperti ini ya udahlah, mending post closing. Karena tingkat uncertainty-nya lebih rendah dibandingkan itu. Betul.
Dengan arti lain, kinerja saat ini berarti perlu ditingkatkan ya untuk ya yang proses sebetulnya tanpa beralih ke pre-closing pun ya memang perlu ditingkatkan juga gitu ya. Cuman saya mau bilang apalagi kalau itu beralih. Jadi kalau pre-closing sih udah hampir itu sesuatu yang dimanapun itu pre-closing gitu ya. Nah, post closing ini sebetulnya ada keuntungannya karena dengan pre-closing di berbagai negara, kalau kita bicara multinational transaction, pre-closing, anggaplah satu transaksi harus notifikasi di 10 negara. 9 negara pre-closing, Indonesia post closing. Apa yang terjadi? Mereka semua mencoba dapat clearance dulu di 9 negara. Setelah selesai transaksi terjadi, kemudian notifikasi di Indonesia. Oke, sebentar, saya potong dulu. Mas Farid, ini sobat kompetisi juga perlu diberikan pemahaman ya, bahasanya post notification, artinya begini, saya mau jelaskan singkat saja dan saya harap bisa membantu ya sobat kompetisi untuk memahami. Artinya KPPU itu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan aksi korporasi yang namanya merger, akuisisi, dan pengambil alihan saham. Nah, merger atau akuisisi ya itu diatur di Undang-Undang 5 tahun 99 dan juga peraturan pemerintah. Ada kewajiban untuk notifikasi nih, lapor. Notifikasi itu lapor ke yang memenuhi kriteria. Betul, yang memenuhi threshold atau kriteria aset dan omset tertentu. Nah, itu wajib lapor atau notifikasi ke KPPU. Nah, dalam proses kewajiban untuk notifikasi ini di Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 atau yang saat ini berlaku di Indonesia itu rezimnya adalah post notification. Artinya ketika perusahaan itu selesai melakukan merger atau akuisisi, baru mereka lapor ke KPPU. Singkatnya, mereka misalnya dua perusahaan ini ibaratnya pasangan ya, laki perempuan itu menikah, baru kemudian mereka lapor ke KPPU. Nah, untuk apa lapor ke KPPU? Untuk dilakukan penilaian oleh KPPU apakah kawinnya dua perusahaan ini berpotensi untuk menimbulkan kerugian konsumen atau enggak, sederhananya gitu kan. Itu. Karena tujuannya itu. Betul. Nah, kalau misalnya KPPU dalam proses mengevaluasinya tadi menemukan ada potensi itu, KPPU bisa mengeluarkan keputusan untuk membatalkan perkawinan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang berdasarkan pengalaman atau perbandingan di negara lain hampir nggak ada ya otoritas yang menggunakan rezim post closing atau post notification. Artinya orang kawin baru lapor, tapi yang ada di otoritas persaingan usaha itu ketika merger akuisisi atau kawin, mereka sebelum kawin lapor dulu nih di otoritas untuk dihitung. Tapi kenyataannya di KPPU tidak seperti itu. Tapi ketika proses perubahan rezim notifikasi dari post menjadi pre, ada kekhawatiran dari pelaku usaha atau dunia usaha yang tadi dijelaskan oleh Mas Farid, bahwa ada tingkat uncertainty atau ketidakpastian hukum atau bahkan waktu dan segala macam kalau misalnya sifat notifikasinya ini adalah pre. Nah, tadi disinggung halus sekali bahwa ada hambatan dari sisi tenaga kerja atau kualitas SDM dari kami. Oke, bisa jadi lagi supaya sobat kompetisi paham ya. Nanti kalau nggak paham juga bisa tanya di kolom komentar, nanti kami akan coba jawab. Silakan. Jadi sampai mana tadi? Apa tadi ya? Jadi ya itu tadi sebetulnya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah memang semua sekarang sudah pre-closing. Yang mau saya sampaikan, KPPU perlu betul-betul harus mempersiapkan dirinya dulu sebelum kemudian menerapkan pre-closing ini, karena itu demand ya atau pressure terhadap tadi profesionalitas, terhadap preview, terhadap timeline itu akan sangat tinggi gitu. Kalau itu tidak bisa dipersiapkan dulu, itu pasti akan terjadi banyak transaksi yang frustrasi. Ya, kekacauan di dunia usaha, ketidakpercayaan terhadap otoritas dan segala yang macam. Tadinya mau memberi kepastian, malah bisa jadi menghambat. Kan itu yang kita nggak mau. Kita maunya justru pre-closing itu memberi certainty. Boleh nggak saya melakukan transaksi ini sebelum transaksinya terjadi gitu kan? Oke. Intinya sebelum KPPU mau merubah itu, menerapkan perubahan rezim, harus betul-betul ready, kapasitinya ready, sehingga
pre-closingnya tidak menjadi malah jadi hambatan. Gitu. Kita pengennya itu malah menjadi sesuatu yang lebih memberi kepastian untuk transaksi gitu kan. Kepastian akan didapat kalau dibilang yes atau go ahead atau tidak di awal, atau bukan ada remedi tadi ya, atau ada remedi. Jadi betul-betul ketika transaksi terjadi udah nggak ada resiko apapun dari sisi persaingan, ketimbang transaksi dulu terjadi nanti penilaiannya belakangan. Kalau penilaiannya jelek bisa dibatalin. Kalau dibatalin itu complicatednya udah luar biasa kemana-mana gitu ya. Tapi kalau di awal dibilang boleh atau nggak boleh, kalau nggak boleh untuk pelaku usaha lebih save cost, lebih save energy, save time untuk semua gitu. Daripada transaksi dulu terjadi kemudian dibatalkan, itu lebih memberikan ketidakpastian gitu ya. Tapi again, sebelum langkah ke situ KPPU-nya harus benar-benar ready gitu. Karena kalau enggak malah berbalik, itu malah jadi sesuatu yang malah menghambat transaksi yang merugikan dunia usaha. Betul, merugikan gitu. dunia usaha. Karena akan menimbulkan frustration tadi ya, transaksi dan pelaku usaha jadi nggak jelas nih arahnya mau kemana. Oke, Mas Farid, ini diskusinya luar biasa ya. Saya harap sobat kompetisi juga bisa menyimak ya, memahami dalam dimensi persaingan usaha itu memang banyak hal, banyak faktor yang menjadi pertimbangan, dan saat ini kita hadirkan Mas Farid ini adalah untuk memberikan pengalaman dia, kemudian pemikiran-pemikirannya dan kritik yang membangun tentunya untuk otoritas, untuk KPPU yang ujung-ujungnya kalau kita ngomong tadi ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, Mas Farid, terima kasih atas waktunya, dan sebelum kita tutup ya, mungkin Mas Farid bisa memberikan semacam closing statement lah kepada sobat kompetisi yang memperhatikan dan menyimak diskusi kita. Oke. Jadi mungkin closing statementnya adalah kita tidak bisa deny hukum persaingan itu sesuatu yang important gitu ya, penting untuk konsumen, untuk pelaku usahanya juga, karena dengan persaingan antar pelaku usaha juga akan dituntut selalu lebih bagus, jadi mereka akan harus selalu produktif. Jadi itu tidak bisa kita deny hukum persaingan usaha itu sesuatu yang penting. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan dan sangat hati-hati adalah bagaimana menerapkannya gitu, karena itu jangan sampai kemudian malah berbalik jadi merugikan dunia usaha gitu. Kontraproduktif. Jadi kita justru pengen dengan hukum persaingan itu ya usaha tuh malah lebih produktif, lebih inovatif gitu. Nah, sehingga aplikasinya itu yang memang harus hati-hati, harus betul-betul menyeluruh, betul-betul mengerti bisnisnya, mengerti ekosistem environment-nya, juga lihat bagaimana jurisdiksi lain melakukan sebagai perbandingan, sehingga kita nggak jadi, ya kita kembali ke yang tadi itu, hukum persaingan ini sebagai melindungi masyarakat konsumen dan bisa memberikan dunia usaha jadi lebih produktif dan lebih inovatif, tidak sebaliknya gitu. Oke. Terima kasih Mas Farid atas closing statement dan harapan-harapannya. Sobat kompetisi, demikian edisi Pod Country kita pada hari ini dengan narasumber yang luar biasa, Mas Farid Fauzi Nasution. Beliau adalah partners di Assegaf Hamzah and Partners ya. Assegaf Hamzah and Partners, salah satu law firm terbesar di Indonesia. Saya tidak boleh mengatakan yang paling besar, nanti banyak yang protes law firm yang lain. Semoga bisa mendapat. Mungkin tadi karena disebut Assegaf Hamzah and Partners terus, saya harus bilang bahwa semua yang disampaikan itu bukan pribadi, adalah pendapat pribadi, bukan pendapat. Disclaimer ini disclaimer. Ya, kita memang lebih pada diskusi saja, memberikan masukan-masukan. Jadi untuk bukan mencerminkan pendapat Assegaf Hamzah Partner, tidak mencerminkan pendapat partners yang lain, tapi itu adalah pendapat saya sebagai pribadi. Kita catat itu disclaimernya. Terima kasih sekali atas diskusi dan bincang-bincang kita pada episode kali ini, dan sobat kompetisi dimanapun Anda berada, semoga bisa mengambil manfaatnya ya. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar yang ada di bawah, dan mungkin Mas Farid bisa dikasih tahu ada akun medsosnya, misalnya kalau misalnya ada yang kontak, misalnya akun medsos.
Nah, saya sebetulnya Nggak mengurangi mengurangi medsos. kegiatan. Tapi ada di LinkedIn lah. Ada Kalau LinkedIn, LinkedIn ada. ada. Iya. Oke, itu sobat kompetisi, terima kasih. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan diskusi pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.